Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tugas ruang kolaborasi menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi kelompok 2 skenario jenjang SMP. Fasilitator dan pengajar praktik Bu Yulistiani Dewi sebagai pengajar praktik asal dari Sukabumi, Bu Ani Sumarni sebagai fasilitator, Bu Aideti Haryanti pengajar praktik asal dari Sumedang. Kelompok 2 calon guru penggerak. Ada Pak Piki Nopeliani, Bu Rini Cahyani, Bu Tessa Mulia Apriliani, dan saya sendiri Riki Septiawan. Berikut disajikan skenario situasi 3, yaitu skenario guru SMP Pak Adudidam yang akan mengajar murid-muridnya tentang materi iklan. Berikut skenarionya. Pak Adudidam lalu membuat skenario. Yang pertama adalah diskusi seluruh kelas, yang kedua kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Skenario ketiga yang dilakukan yaitu kerja kelompok kecil. Pak Adudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Skenario 5, Pak Adudidam lalu memberikan tugas individu. Yang keenam, Pak Adudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan. Yang ketujuh, Pak Adudidam mendorong murid untuk memilih lokasi yang sesuai untuk belajar mereka. Pertanyaan 1. Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Jawabannya adalah kebutuhan yang berusaha dipenuhi Pak Adudidam adalah kebutuhan kesiapan belajar, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama, kesiapan belajar murid. Pak Adudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu sebagai berikut. Kemudian Pak Adudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Minat murid. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Pak Adudidam lalu memberikan tugas individu. Profil belajar murid. Pak Adudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara belajar mereka dengan baik. Pertanyaan 3, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama, diferensiasi konten. Pak Adudidam menyediakan topik tentang iklan,
Diberikan juga selembar kertas yang berisi grafik T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan jenis iklan tertentu. Lalu Pak Adudida menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya sebagai berikut. Yang kedua, diferensiasi proses. Pak Adudida meminta menulis 3-5 iklan yang menarik bagi mereka, mengadakan kegiatan baik yang bersifat individu, berpasangan, atau kelompok kecil, dan diskusi seluruh kelas, menyiapkan 3 skenario tugas yang terstruktur dan berjenjang. Tiga, diferensiasi produk. Membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Pertanyaan 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang pertama, assessment for learning. Penilaian selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung, yaitu kegiatan individu saat murid berdiskusi berpasangan atau dalam kelompok kecil, juga diskusi seluruh kelas. Dengan adanya diskusi serta umpan balik dari Pak Adudida, proses penilaiannya nampak pada skenario pembelajaran 1 yaitu menanya, juga 2-4 yaitu berdiskusi. Ini merupakan penilaian formatif yang dilakukan. Yang kedua, assessment of learning. Penilaian hasil produk iklan yang dibuat oleh para murid sesuai dengan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep dari murid-muridnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.